Ini adalah permukaan kulit kita ya. Coba kalau kita ambil potongannya. Nah, ini penampang melintangnya seperti ini. Nah, kita akan fokus ke area lapisan kulit paling atas ya. Coba kita zoom ke area ini. Kita akan dapati epidermis layer atau lapisan epidermis. Di sini sel-selnya banyak, tumpuk-tumpuk ya. Cuman karena kita mau ngobrol skin barrier, kita fokus ke lapisan paling atas, namanya stratum corneum. Nah, di stratum corneum ini letak dari skin barrier itu. Kalau kita zoom, kita akan dapati dua komponen dari skin barrier. Satu, sel-sel kulit mati atau corneosit ya, dan yang kedua matriks di sekitarnya atau kita sebut intercellular lipid. Ini mirip banget keduanya ini dengan batu bata dan semennya atau brick and mortar. Dimana si mortarnya ini, semennya ini komponennya adalah fatty acid, kolesterol, dan seramik. Nah, itu semua adalah sekilas tentang skin barrier ya. Kalian udah bisa simak di depan tadi. Yang perlu kalian tahu, fungsi dari skin barrier ini cukup penting karena dia akan menjaga kondisi kulit kita dalam keadaan secara umum sehat. Ya, dia akan menjaga dari sinar matahari, kemudian dari invasi bakteri, virus, ya, debu segala macam itu dari luar, dan dia juga menjaga agar keadaan kondisi dalam itu tetap baik. Menjaga kadar airnya, kelembapannya gitu. Makanya kita harus sangat-sangat memperhatikan soal kesehatan skin barrier ini. Di situ pasti kondisi stratum corneumnya tidak intak lagi, tidak utuh lagi. Dalam artian mungkin di situ muncul semacam iritasi, kemerahan, hidrasinya jelek sekali karena banyak cairan keluar tanpa terlindung sama sekali. Jadi kita tidak terbendung sama sekali oleh lapisan barrier ini, sehingga kulit jadi kering, kayak ketarik segala macam itu. Gatal juga ya, sebagaimana kalau kita gampangnya gini, kalau kalian misalkan ya, mungkin kalau pengen ngerti feel-nya, yang paling simple itu adalah ketika kalian pakai sabun kebanyakan. Pernah nggak? Itu paling simple dan paling sering saya jumpai. Jadi kalau kalian tahu kan sabun biasa kita pakai 2 atau kalaupun perlu bisa sampai 3 kali. Nah, di kasus ini beberapa pasien saya jumpai dia terlalu over pakai sabunnya. Pada saat dia sholat, pada saat dia mungkin agak berkeringat dikit udah langsung pakai sabun lagi, cuci muka lagi gitu. Udah kayak gitu berulang-ulang, bahkan lebih dari 3 kali. Saya pernah dapati seperti itu. Maka itu jelas itu akan menghajar barrier kulit dengan sangat agresif ya. Jadi kulit jadi kerasa ketarik, ketat banget gitu. Tapi beberapa jam berikutnya di waktu-waktu mendatang kulit akan mengkompensasi dengan kondisi barrier yang rusak tadi dengan cara apa? Dia akan menghidrasi dengan menghasilkan sebum lebih banyak. Akhirnya justru malah komedo jadi tambah banyak, tidak terkontrol, dan justru malah kita jadi kondisinya bisa masuk ke dalam acne prone, gampang muncul jerawat kayak gitu. Nah, itulah kenapa ini juga menjadi ciri ketika skin barrier kita itu tidak terjaga dengan baik, yaitu gampang jerawatan. Ini buat kalian-kalian yang gampang jerawatan, jangan-jangan kalian menggunakan active ingredients atau mungkin skincarean kalian itu terlalu agresif buat kulit kalian. Akhirnya yang kejadian adalah kulit kalian tidak bisa mengkompensasi ya, kondisi skin barriernya rusak terus atau nggak fit lah gitu karena over exfoliate, terlalu banyak stratum corneum yang terlepas gitu. Akhirnya dia nggak bagus malahan ya. Ya kalau udah rusak ya kita harus aware untuk healing. Kita harus kembalikan kondisi skin barrier dengan baik. Salah satu caranya adalah menghentikan semua active ingredients skincarean yang di situ terlalu agresif. Ini mungkin kamu perlu, kalau kamu ada skincarean dengan dokter, kamu perlu ngobrol dengan doktermu mana yang skincarean yang disinyalir dia punya active ingredients yang berlebihan. Kita mesti memberi waktu bagi barrier kulit untuk dia recovery dulu. Biasanya dokter juga akan memberikan pelembab ya, atau juga mungkin menghentikan peradangannya atau inflamasinya yang terlalu berlebihan itu ya, atau mungkin kalau sudah ada infeksi sekunder bisa aja diresepkan antibiotik oral segala macam sehingga kondisi kulitnya bisa recovery full dan menjadi baik kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen
singgung nih produk barunya Natasha ya. Ini karena kita ngobrolin skin barrier, saya pengen ngobrolin produk barunya Natasha, yaitu namanya Moist Skin Barrier. Ini produk baru nih, ini memang menguatkan skin barrier. Ini tiap hari saya pakai loh. Saya nggak cuma ngasih info, tapi saya pun pakai ini loh ya. Saya pakai ini untuk layering tiap hari. Jadi kalau saya mau pakai skincarean saya, misalkan saya pakai Pure Fit C atau mungkin saya pakai Bakuchiol, saya layering pakai ini dulu. Ini terus kemudian Pure Fit C, terus kemudian baru sunscreen misalkan. Kalau siang habis zuhur, habis asar gitu mau pakai sunscreen lagi, saya reapply pakai ini dulu. Ini sangat-sangat friendly banget ya. Kalian kalau punya skincarean sendiri, udah deh silakan coba ini nih boleh ya. Ini produk bagusnya Natasha nih, serius. Ini produk bagus untuk barrier kulit kamu ya. Jadi kalau kalian punya kulit yang sensitif banget ya, gampang banget iritasi atau mungkin di situ sering banget muncul sering lupas, terus kemudian kalian memang tuntutan kerjaan kalian itu misalkan make upan terus gitu, padahal kalian kalau pakai make up itu bermasalah terus. Nah ini bagus banget ini produk barunya Natasha, ini barusan launching dan boleh aja deh kalian cobain. Dan ini boleh banget di mix karena ini friendly banget buat skin barrier, dan ini ingredientsnya adalah mimik skin barrier ya. Jadi kalau dipakai di detik pertama pun dia sudah langsung nyaman banget. Ibaratnya kalau kalian tadi yang saya gambarkan tadi kayak ketarik karena penggunaan sabun yang berlebihan, kalian kasih ini itu udah langsung kayak kanebo, langsung kena air lagi, enak banget. Ini di detik pertama, serius. Saya kalau ada masalah, apalagi sekarang ada masker acne masker ya. Acne masker itu karena kita mau nggak mau kita harus pakai masker begini. Saya harus ngomong berjam-jam di depan pasien dengan kondisi seperti ini. Apalagi kita habis itu kita makan, kita minum, kita tutup lagi. Apa yang terjadi di sini benar-benar lembab dan tidak bagus sebetulnya. Ini nggak sehat kalau saya boleh bilang ya. Tapi kita kan harus berdamai dengan keadaan ya. Tapi memang kalau saya boleh bilang penggunaan masker itu aslinya adalah untuk orang sakit, aslinya gitu. Tapi ini kondisi pandemi akhirnya dibalik. Mau tidak mau kita harus pakai ya. Kondisi normal pun ketika kita berinteraksi sosial dengan orang lain kita harus pakai ini, dan ya memang akhirnya kondisi skin barrier pun menjadi terancam, apalagi di area bawah kulit. Kalau kalian yang punya dermatitis ya, perioral dermatitis atau yang merah-merah tuh loh di sekitaran mulut, ini pakai ini enak banget, serius. Ini sangat membantu banget untuk recovery barrier kulit kalian. Oke, kita coba untuk lihat close up ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah ini si produknya udah di tangan saya. Ini ada logo Natasha Skincare ya. Natasha Moist Skin Barrier AQP Serum. AQP itu aquaporin ya. Di sini ada keterangannya, kalian bisa baca sendiri ya. Berat bersihnya, terus kemudian cara pakainya, ingredientsnya, kalian bisa baca sendiri di situ. Ada stiker dari Dr. Freddy Setiawan ini. Artinya produk ini asli, itu ada barcode-nya juga. Coba kita buka bareng-bareng ya. Ini oke, seperti ini. Oke, kayak begini. Warnanya putih, lembut banget. Enak, dingin. Ini segitu tadi bisa semuka. Teksturnya tepat meresap ya, dan nggak lengket. Kita sampai pada poin yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu soal harga. Ini harganya sekitar 85.000. Nggak mahal kan? Kalian bisa mix ini dengan apapun ya, bisa dipakein pagi, pakai malam, sore aja bisa gitu. Dan ini sangat friendly banget, enak banget dipakai, bisa nyaman lah gitu. Dan useful banget, bisa kalian timpa dengan macam-macam tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian ya konten kali ini. Kapan-kapan kita ulas hal-hal yang lain ya. Jika kalian suka silahkan like, jika
Kalian pengen komen, komen aja kapan-kapan. Mungkin nanti kalau pas saya senggang pasti akan saya balas ya. See you on the next video. Ciao.